Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Semuanya hari ini apa ada yang absen atau masuk semua? Coba Ibu periksa dulu ya nama-namanya. Ada yang absen atau ada yang nggak masuk? Bulan hadir, Joko hadir. Yang nggak masuk siapa? Oh, Siti. Yang nggak masuk Siti sama Tasya ya. Tasya nggak masuk ya, absen sakit. Oke. Sekarang gimana, kalian udah ngerjain PR-nya nggak yang Ibu berikan minggu lalu? Belum. Oke, sekarang lanjut pembahasan berikutnya aja ya. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar atau proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik, intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pembelajaran. Bahan pembelajaran apa sih yang digunakan oleh guru? Bahan pembelajaran adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu, pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah metode dan teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksinya dengan siswa agar bahan pembelajaran sampai kepada siswa, sehingga siswa menguasai tujuan pembelajaran. Nilai dan manfaat media pembelajaran bagi siswa dan guru apa sih? 1. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama, berkenan dengan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa antara lain: A. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak bersemata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan selanjutnya jenis dan kriteria memilih media pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film pengguna OHP, dan lain-lain. Oke,
Dalam memilih media untuk kepentingan pembelajaran, sebaiknya diperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakan media pembelajaran. 2. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, artinya bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Kemudian, memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya mahal, di samping sederhana dan praktis penggunaannya. Oke, sampai sini apa anak-anak sudah mengerti maksud media pembelajaran dalam belajar dan mengajar? Ada yang mau ditanyakan? Tunjuk tangan atau mau maju ke depan? Oh, semua udah paham? Semua udah mengerti berarti. Oke, baik. Nanti kalau ibu kasih tugas berarti udah mengerti semua, oke? Oke. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan mau ngasih tugas ke kalian. Tugasnya, bentar ya, ibu cek dulu. Tugasnya mudah kok. Yang tadi ibu jelaskan, kalau kalian paham pasti kalian bisa menjawabnya. Tugasnya cuma ada 4 soal. 1. Apa perbedaan antara pemanfaatan media dalam situasi kelas dengan pemanfaatan media di luar situasi kelas? Itu pertanyaan nomor 1. Kedua, apa itu pemanfaatan media di luar situasi kelas secara bebas dan sebutkan contohnya. 3. Apa itu pemanfaatan media di luar situasi kelas secara terkontrol dan sebutkan contohnya. 4. Sebutkan dan jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan media secara kelompok. Itu aja tugasnya. 4 soal yang tadi ibu udah jelaskan. Kalian jawab, waktunya ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti kumpulkan di depan. Dan sudah selesai dikumpulkan, kalian boleh duduk lagi. Oke anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, oke. Ibu cek ya. Kayaknya jawabannya masih banyak yang salah ya, tapi banyak juga yang benar. Oke, berarti kalian sampai sini udah paham ya semuanya yang tadi ibu jelaskan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah biar ibu tutup? Sudah. Oke, ibu akan menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini ya anak-anak. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pembelajaran. 2. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Paling tidak guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi
belajar siswa. Sumber belajar bagi siswa artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individual maupun kelompok. Dengan demikian ada banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajarnya. Nanti pertemuan selanjutnya, karena masih materinya masih ini, jadi nanti pertemuan selanjutnya ibu akan bikin kelompok kalian jadi 4 kelompok atau 5 kelompok ya, untuk diskusi tentang materi ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tugasnya kapan Bu? Oh, pembagian kelompoknya baru minggu depan. Jadi tugas untuk kalian mencari materi atau menyimpulkan materi dan berdiskusi materi itu juga minggu depan secara langsung. Jadi saat ini tidak ada PR juga buat kalian karena tadi kalian udah mengerjakan soal. Jadi udah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ibu tutup pembelajaran saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.